Ini ya AMP sedang melakukan investigasi ya kegiatan-kegiatan di desa-desa yang ada di Kecamatan Padang Cermin. Kalau yang tahun baru ini Nggak ada. Tahun 2023 itu nggak Nggak ada pembangunan sama sekali. Kalau yang masuk masih Rantai Rejo 2 sini aja apa ada lagi Pak? Kan ada kantor desa. Kantor desa itu tadi lurus drainase itu. Kalau yang sebelah kanan Rantai Rejo 3. Kalau yang sini jalan Rantai Rejo 2 termasuk sungai ini. Oh, nyampe ujung itu. Ya, sampai ke Subom di situ. Tapi 2023 Nggak ada pembangunan, karena sudah Lurah Mata Hamdah. 2023 kan baru lewat. setahun ini kan. Nggak ada pembangunan itu. Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) baru-baru ini menemukan indikasi korupsi di 4 desa di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, yaitu Desa Gayau, Desa Durian, Desa Paya, dan Desa Banjar. Penemuan ini disampaikan pada Kamis, 26 Desember 2024. Saprudin Tanjung, Ketua AMP, mengungkapkan bahwa dirinya bersama tim secara langsung turun ke lapangan di masing-masing desa tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. AMP mencurigai adanya penyalahgunaan dana atau dugaan praktik korupsi terkait pengelolaan dana desa yang merugikan masyarakat setempat di tahun anggaran 2023. Lantas, seperti apa temuan dari Aliansi Masyarakat Pesawaran? Berikut keterangan resmi dari Saprudin Tanjung, Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran. Ya, jadi kemarin kita turun ya ke Kecamatan Padang Cermin. Karena apa? Karena memang banyaknya ya laporan dari masyarakat ya tentang penggunaan dana desa yang kurang baik di desa-desa di Kecamatan Padang Cermin. Nah, kemarin kita sudah turun. Nah, ini kebetulan di 4 desa, yaitu Desa Gayau, Durian, Banjaran, dan Paya. Adapun temuan yang kita temukan di Desa Gayau itu adanya pembangunan jalan rapat beton ya di Dusun Panorama. Ini 140 meter kali 3 meter, jadi 420 meter persegi. Nah, dana yang dikeluarkan 101.875.000. Setelah kita bagi maka jumlahnya adalah 242.000. Nah, sedangkan rapat beton ini 1 meter persegi itu kalau 150.000 aja itu sudah kualitas terbaik. Kualitas yang sangat baik. Nah, artinya di sini ada kelebihan per meter perseginya Rp92.000. Nah, kalau kita kalikan dengan panjang yang tadi 420, maka ini ada kelebihan penggunaan dana sekitar Rp38 juta. Ini di satu item. Kemudian ada pembangunan juga irigasi 160 meter nih, ya. Artinya di sini ini lebih gila lagi karena per meternya sampai 600.000 per meternya. Nah, ini ada kerugian 32 juta. Nah, kemudian juga ada pembangunan pagar ya. Nah, pagar 71 meter kali 2 meter. Nah, ini gapangan di sini kalau kita lihat di bawah sini ini harganya sebenarnya per meternya cuma 180. Sehingga harusnya di sini harusnya digunakan sekitar 25.560. Sedangkan yang digunakan adalah 56 juta. Nah, ini juga terdapat kelebihan sekitar 30 juta rupiah. Nah, itu di Desa Gayau. Nah, kemudian juga di Desa Durian. Nah, Durian ini ada program yaitu rehabilitasi sumur bor. Nah, yang kita ini di sini adalah pembelian mesin sibelnya yang sampai 25 juta rupiah lebih. 25 juta 1.700 rupiah. Nah, ini setelah kita lihat juga di ininya harganya hanya sekitar dengan spek yang ada di sini ya artinya dengan sekitar 14 juta. Tapi ini juga perlu dibuktikan juga nanti ya. Perlu dibuktikan juga, perlu diangkat juga sibelnya bener nggak yang harga 14 juta gitu kan. Ini 25 juta aja nggak ini gitu kan. Nah, di Desa Durian ini memang ini banyak belanja barang yang untuk istilahnya diserahkan pada masyarakat. Nah, ini juga agak rancu setelah kita turun ke masyarakat ya kan. Nah, ini ada untuk PAUD yang harganya 10.000 untuk permainan anak, ini juga kurang jelas juga. Setelah kita ini kemudian ada belanja batik nih untuk kelompok bina keluarga, ini sampai 70 setel, harganya 300 sehingga memakan biaya sampai 21 juta. Kemudian pembelian PKK sampai 47 juta. Nah, yang agak ini adalah ketika ada perjalanan dinas keluar daerah
yang sampai 15 juta. Nah ini kayaknya yang dikelola kemarin yang ke Bali bagaimana, kan store-nya cuma untuk 8 juta ini kayaknya, ke mana, ke camatnya ya jadi ini. Tapi ini jajannya banyak juga nih Bu Ketua PKK ini kan. Nah, nanti perlu di cross check juga gimana. Kemudian ada bantuan nih 54.250.000 untuk istilahnya perikanan ya, bibit-bibit pakan ini sampai 5 juta. Ini juga nggak jelas kelompok mana yang dapat, ini kita kembali terus nggak ini juga. Kemudian bantuan pupuk sampai 16 juta juga. Nah pupuk ini bantuan mekanisme seperti apa, karena kan pupuk memang sudah disediakan pemerintah pusat melalui bantuan-bantuan dari Dinas Pendidikan. Nah ini juga kita lebih jelas. Kemudian ada sapi, pembelian sapi yang 60 juta juga kita cross check kemarin. Ada memang sana pengusaha sapi tapi punya saya ini sapinya katanya kan, bukan dari desa, bukan dari ini. Tapi nanti kita cross check lagi, nanti kita ya ini akan kita sampaikan ke inspektorat temuan kita ini supaya ya untuk pembinaan, bila perlu nanti kita ajak inspektorat untuk apa, untuk sama-sama turun ke lapangan untuk lebih mendalami lagi ya kan apa-apa yang sudah dianggarkan dihabiskan di tahun 2023. Kemudian Desa Banjaran, nah Banjarannya agak luar biasa juga nih ya kan, karena di sana ada rehab jembatan gantung 2 titik, tapi kata warga hanya 1 titik yang di rehab, itu pun hanya sebatas apa, pergantian papan-papannya saja, sedangkan selingnya ininya masih seling lama, masih besi lama, masih ini gitu kan. Nah artinya ini juga perlu nanti kita turun lebih kalau inspektorat mau ini kita tunjukkan ininya. Nah di sini juga ada drainase di rantai 2. Nah ini menurut keterangan warga, kita ya, ada wawancaranya dengan kita bahwa kayaknya nggak ada ini pembangunan ini gitu kan. Sebenarnya menelan biaya juga luar biasa juga 84 juta lebih. Nah ini juga perlu nanti kita bersama inspektorat kita istilahnya kita kawal untuk benar-benar melihat ada nggak pekerjaan ini, karena menurut warga nggak ada dan kita cari memang nggak ada, karena prestasi juga nggak kita temukan di mana tempat pembangunannya. Kemudian belanja pemeliharaan irigasi saluran sungai. Nah ini lebih kacau lagi ini, karena untuk biaya pemeliharaannya 35 juta, yang dibeli itu cuma arit 30 biji dengan pacul 15 biji. Berarti ini kodok paling gotong royong ini gitu loh ya kan, cuma babat-babat istilahnya pinggir-pinggiran sungai, honorariumnya atau biaya pekerjaan itu sampai 32 juta. Nah ini luar biasa juga nih Desa Banjaran ya. Kemudian Desa Paya. Nah Desa Paya ini ya memang ada dia jalan usaha tani ya, jalan usaha taninya juga artinya hanya sekitar ya 75 meter kali 2 meter itu berarti 150-an gitu. Nah ini dia per meternya sampai 240.000 rupiah. Nah sedangkan untuk 1 meter persegi ininya paling 150.000 itu sudah sangat baik. Hingga di sini saya kira ada markup sekitar 14.760.000 rupiah. Kemudian drainase 2 titik masih di Desa Paya ya, 2 titik di Disun Induk 46 meter dan 52 meter, biayanya 39. Nah ini kalau kita kalkulasikan per meter perseginya menelan biaya 402.240, luar biasa juga per meternya kan. Nah kalau kita estimasi saja sebenarnya kalau 150 per meter itu udah sangat bagus ini. Maka di sini per meternya ada maaf sekitar 172 meter 172.400. Nah ini sekitar 16.870 yang termarkup artinya. Nah ini kita lakukan investigasi kemarin, kita terjun ke lapangan, kita juga RT bertemu dengan warga ya kan. Nah artinya di sini nanti ini akan kita bawa dulu ke inspektorat, apa-apa yang kita temukan ya kan, kita minta inspektorat melakukan pembinaan dulu ya kan, pembinaan dulu supaya apa, supaya dana-dana yang dikeluarkan ini diaudit kembali ya kan. Kalau memang ada kelebihan pendanaan harus dipulangkan ya kan, ya harus dipulangkan. Nah kalau mereka nggak mau, kalau memang inspektorat juga ini terpaksa, ini ranah hukum yang akan kita bawa juga, kita laporan ke ranah hukum baik ke polisian ataupun kejaksaan nantinya. Saya kira seperti itu ya kan. Artinya memang nanti mungkin masih ada sih beberapa desa di Padang Cermin yang belum kita inikan lagi. Kalau memang nanti setelah ini selanjutnya ada mereka. Mungkin seperti itu kegiatan kemarin ya. Untuk ditanya, apa dasar lain Bang AMP turun ke desa selain dari laporan masyarakat tadi, apalagi sekarang sudah di akhir tahun 2024?
Ya artinya kan MP ini, artinya kita melakukan ini semua adalah untuk, yaitu tadi, kita berkomitmen lah ya, kita supaya apa, anggaran-anggaran baik di Pemda nantinya maupun desa ini ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya kan, kita terus akan ini, asal masih ada laporan masyarakat yang masuk ke kita, kita tetap lakukan, karena kita untuk desa APBD kita punya semua ya kan, artinya kita punya dasar, kemudian kita juga punya acuannya gitu kan. Nah kita juga istilahnya memang terjun ke lapangan untuk istilahnya nggak main tembak, nggak ini, nggak gitu. Artinya insya Allah apa yang kita lakukan ini pertama untuk pembinaan dulu.